Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fasfahi Sohal Jamil, NIM 17020566010. Sebelum kita mengetahui secara detail tentang asuransi syariah itu bagaimana, pengertiannya seperti apa, dasar hukumnya seperti apa, saya akan menjelaskan sedikit tentang asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan non-asuransi dengan pihak lain dalam menerima amanah dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang diselenggarakan sesuai dengan syariah. Di Indonesia, perkembangan asuransi juga semakin berkembang. Lahirnya perusahaan asuransi syariah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam yang membutuhkan suatu lembaga keuangan Islam, sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukannya sesuai dengan syariah. Karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syariah. Hal ini dikarenakan sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritas fikih mengatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional karena akadnya mengandung unsur riba, spekulasi, karena akad kecurangan dan ketidakjelasan. Sementara akad perusahaan asuransi kolektif Islam berlandaskan pada asas saling tolong-menolong dan menyumbang, di samping konsisten memegang hukum dan prinsip syariah Islam dalam keseluruhan aktivitasnya dan tunduk pada mekanisme pengawasan syariat. Asuransi kolektif Islam juga tidak menjalankan jasa asuransi dengan orientasi memperoleh keuntungan atau profit oriented, dan setiap peserta dalam asuransi ini menjadi penanggung sekaligus tertanggung, sehingga dengan demikian akad-akadnya bersih dari segala syarat poin yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam. Yaitu sedikit penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang sedikit menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan asuransi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariska Hairani Septianingsih, NIM saya 18020566036. Saya akan sedikit membahas tentang asuransi syariah. Yang pertama yaitu tentang pengertian, kemudian yang kedua dasar hukum dari asuransi syariah. Langsung saja ya, kita mulai. Tentang asuransi syariah. Nah, asuransi syariah itu dari bahasa Inggris itu insurance, yaitu diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang padanan kata pertanggungan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah asuransi atau asuransi, dan verzekering atau pertanggungan. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual
peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi di dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonomi. Dalam ensiklopedia hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Kemudian, dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan ta'im, yang bermakna memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Apabila seseorang memberikan cicilan agar dirinya dan orang lain yang ditunjuk sebagai ahli warisnya memperoleh ganti rugi atas kehilangan hartanya, maka tindakan ini sering disebut dengan mentaminkan. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabarruk kewajiban, serta memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Landasan hukum asuransi syariah yaitu Al-Quran, Sunnah, Fikih. Kemudian yang kedua yaitu landasan hukum asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Yang kedua, Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 449/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah. Yang ketiga yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Kemudian yang keempat yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/MMK 06/2003 dan 424/KMK 06/2003 tentang peraturan sistem asuransi syariah. Perkenalkan, nama saya Nani Adriani, NIM 18020566026. Saya berasal dari kelas ilmu hukum yang sedikit sederhana tentang bentuk pengelolaan asuransi syariah dan nilaba. Nilaba adalah bentuk pengelolaan seperti ini. Secara umum digunakan oleh perusahaan milik negara atau organisasi nilaba. Nilaba ini yang paling mendekati konsep dasar asuransi syariah karena selaras dengan kaidah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling melindungi. Yang kedua ada al-mudharabah. Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang dalam hal ini pihak pertama menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Yang ketiga ada wakalah. Wakalah berbeda dengan mudharabah. Di bawah akad wakalah, kafil berfungsi sebagai wakil peserta yang dalam menjalankan fungsinya berhak mendapatkan biaya jasa dalam mengelola keuangan. Yang kedua saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip asuransi syariah. Yang pertama ada tabaru. Tabaru adalah kontribusi seluruh nasabah yang akan diberikan sebagai hibah atau pemberian sukarela pada nasabah lain. Yang kedua tentang ta'awun. Ta'awun adalah sifat tolong-menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Yang ketiga ada tauhid. Dalam prinsip ini, niat dasar memiliki asuransi bukanlah untuk meraih keuntungan semata,
melainkan untuk menerapkan prinsip syariah dalam asuransi. Yang keempat ada keadilan, di mana nasabah dan pihak perusahaan asuransi bersikap adil satu sama lain. Yang kelima ada kerjasama. Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak, di mana keduanya dapat seimbang. Yang keenam ada amanah. Di sini nasabah harus bersikap jujur dan tidak mengada-ngada ketika mengajukan klaim. Yang ketujuh ada kerelaan atau saling ridho. Kerelaan nasabah rela ketika dananya dikelola perusahaan asuransi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedelapan ada larangan riba. Larangan riba artinya semua dana atau premi yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan wajib diinvestasikan dalam berbagai bisnis tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Yang kesembilan ada larangan judi atau maisir. Larangan judi adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agismi dengan NIM 16 akan memaparkan sedikit tentang dasar hukum asuransi syariah. Yang kedua yaitu tujuan berdirinya asuransi syariah. Yang ketiga yaitu cara pembayaran premi pada asuransi syariah. Poin pertama mengenai dasar hukum asuransi syariah. Asuransi syariah jika dilihat dari sisi hukum positif terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Yang kedua yaitu dasar hukum asuransi syariah dapat kita lihat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-5. Mengenai mekanisme dalam pelaksanaan asuransi syariah, kita dapat melihat pada Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001. Poin yang kedua mengenai tujuan berdirinya asuransi syariah. Tujuan berdirinya asuransi syariah antara lain yaitu menanggulangi, menjamin, atau memberikan perlindungan atas resiko-resiko yang akan terjadi pada nasabah. Yang kedua yaitu meningkatkan keefisiensian. Yang ketiga yaitu pemerataan biaya. Yang keempat yaitu menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil, tulus, dan amanah. Poin ketiga mengenai cara pembayaran premi pada asuransi syariah. Premi pada asuransi syariah diganti dengan menggunakan dana tabaruk. Pengertian dana tabaruk itu sendiri yaitu kontribusi antar para nasabah yang digunakan untuk saling tolong-menolong secara silang apabila salah satu nasabah mengalami resiko atau kondisi buruk yang akan terjadi pada suatu saat. Mekanisme pelaksanaan premi atau dana tabaruk pada asuransi syariah yaitu perusahaan atau perbankan syariah menerapkan konsep risk sharing yang diwujud nyatakan dengan santunan yang akan diberikan kepada nasabah yang mengalami resiko atau kondisi buruk. Manajemen mekanisme tersebut diawasi oleh DPS, MUI, dan Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih. Penjelasan saya Muhammad Syarif Belok, asuransi syariah. Menurut mazhab Hanafi, rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama lainnya, rukun dan syarat asuransi dibagi menjadi 5. Yang pertama, kafil. Kafil adalah orang yang meminjam. Syaratnya, di mana persyaratannya adalah tidak balik. Yang kedua, berakal. Tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kemudian ketiga, makfulah atau orang yang berpiutang.
Syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang meminjamkan. Yang keempat, makul anhu adalah orang yang berutang. Yang kelima, yang terakhir, yaitu makul bih atau utang baik barang maupun orang. Disyaratkan agar dapat diketahui dan ditetapkan keadaannya baik yang sudah tetap maupun akan tetap. Yang kemudian jenis-jenis asuransi syariah. Di sini asuransi syariah saya akan menjelaskan dua. Yang pertama, takaful keluarga atau asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi umum. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, asuransi jiwa. Jenis mekanisme pengalihan resiko yang satu ini memiliki tujuan menanggung kerugian finansial dan resiko kematian yang menimpa tertanggungnya akibat hal yang tidak terduga. Yang kedua, asuransi jiwa berjangka. Asuransi ini memberikan proteksi maksimum dengan premi yang terbilang rendah. Asuransi jiwa berjangka ini cocok diambil oleh mereka yang sedang meniti karir ataupun orang tua yang sedang mempersiapkan masa depan anaknya. Ketiga, asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi ini bersifat permanen, memberikan perlindungan yang berlaku sepanjang tertanggung masih hidup. Yang terakhir, yang keempat, asuransi jiwa wiguna. Ada 2 manfaat dalam asuransi ini. Yang pertama, asuransi ahli waris. Anda akan mendapatkan nilai pertanggungan ketika Anda meninggal sebagai bentuk reduksi resiko finansial keluarga. Kemudian yang kedua, Anda juga dapat memilih untuk memperoleh uang pertanggungan ketika Anda masih hidup. Yang kedua adalah asuransi umum. Dalam asuransi umum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, asuransi pengangkutan. Asuransi ini memberikan penggantian finansial sebagai bentuk pertanggungan diri kondisi yang mungkin menderita pemilik kapal atau pemilik lain yang bersangkutan. Yang kedua, asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran ini akan menanggung resiko yang ditimbulkan dari kebakaran yang menimpa bangunan dan harta benda tertanggung yang diasuransikan. Yang ketiga, asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor ini akan memberikan pertanggungan untuk kerugian, kerusakan hingga kehilangan kendaraan bermotor kepada tertanggung. Yang keempat, asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini memberikan proteksi atas kematian, cacat tetap atau cacat sementara yang timbul akibat kecelakaan yang dialami tertanggung. Yang kelima, yang terakhir, yaitu asuransi kesehatan. Asuransi ini memberikan jaminan untuk pengobatan tertanggung baik rawat inap maupun rawat jalan dengan batasan yang tertera dalam polis. Itu sekian dari jelasan saya, Muhammad Syarif Dewa. Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian dari pembahasan tentang asuransi syariah dari kelompok 2. Sebelum saya menutup pembahasan pada kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dari perkataan kita semua tidak mengenakan hati Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.